Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Yusinta Ariftina Sanjaya SPMP. Saat ini saya mengajar di program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Perkenankan kali ini saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Daging dan Ikan dengan judul Penyembelihan Halal Daging Unggas dan Perubahan Biokimia pada Ikan. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah ini diambil pada semester 6 oleh mahasiswa S1 program studi Teknologi Pangan. Tim pengajar pada mata kuliah ini adalah saya dan Dr. Muhammad Alfid Kurnianto SPMP, dan saya sebagai koordinator mata kuliah ini. Mata kuliah Teknologi Daging dan Ikan merupakan mata kuliah pilihan yang membahas tentang definisi, komposisi kimia dan fungsional, kategori atau klasifikasi, nilai gizi daging dan ikan, struktur dan sifat otot pada daging, sifat fisik dan parameter kualitas daging dan ikan, teknologi penyimpanan atau preservasi daging dan ikan, teknologi pengolahan daging dan ikan, perkembangan industri daging dan ikan, serta sistem manajemen mutu dan keamanan pangan yang mendukungnya, serta implementasi sistem jaminan produk halal SJBH pada produk daging dan ikan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini adalah CPL 1, yaitu mampu menguasai prinsip ilmu fundamental, kimia dan analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, rekayasa dan pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi kesehatan, dan ilmu pangan terapan. CPL 2 yaitu mampu menerapkan prinsip ilmu pangan secara terpadu dalam proses produksi pangan pada skala industri melalui pendekatan engineering untuk menghasilkan pangan inovatif yang aman dan bermutu. Untuk mencapai CPL 1 dan CPL 2, maka diturunkan 5 CPMK, yaitu 1. Mampu menjelaskan pengertian, komposisi kimia atau klasifikasi nilai gizi dan struktur serta sifat otot pada daging dan ikan. 2. Mampu menjelaskan sifat fisik, parameter mutu dan tingkat kesegaran daging dan ikan. 3. Mampu menjelaskan berbagai teknik atau metode penyimpanan atau pengawetan daging dan ikan. 4. Mampu menjelaskan perkembangan industri daging dan ikan, baik produk olahannya, serta berbagai sistem manajemen atau penjamin mutu keamanan pangan yang mendukung. 5. Mampu menjelaskan dan menganalisis penerapan sistem jaminan produk halal SJPH pada produk daging dan ikan. 5 CPMK tersebut diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang disampaikan dalam 14 kali pertemuan tatap muka, tidak termasuk ETS dan EAS. Metode pembelajaran meliputi tatap muka, penugasan latihan soal, dan presentasi kelompok. Tugas diberikan dengan melakukan review beberapa jurnal dan dipresentasikan di depan kelas. Bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu tugas terstruktur sebesar 30%, ETS sebesar 20%, EAS sebesar 20%, diskusi kelompok dan keaktifan sebesar 15%, kuis interaktif sebesar 10%, kehadiran 5% dengan total penilaian pembelajaran adalah 100%. ETS dan UAS dilakukan dengan menggunakan metode esai, case-based learning, dan pilihan ganda. Bahan kajian pada video kali ini meliputi komposisi kimia, fungsional, dan nilai gizi daging unggas, penyembelihan daging unggas sesuai standar halal, komoditas utama perikanan, komposisi kimia fungsional dan nilai gizi ikan, metode penanganan untuk kesegaran ikan, dan quality control produk olahan daging ikan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah Teknologi Daging dan Ikan untuk mahasiswa S1 Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang selalu saya lakukan di ruang kelas selama pembelajaran tatap muka. Selamat menikmati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan
menerangkan tentang unggas ya. Unggas termasuk jenis unggas adalah ayam, itik, dan burung. Nah, di sini burung pada prinsipnya semua unggas itu dapat digunakan untuk masuk ke dalam golongan unggas. Cuman karena alasan faktor-faktor ekonomi, misal seperti apa, ayam bekisar, ayam itu sebenarnya itu juga masuk golongan unggas, tetapi tidak bisa tidak kita gunakan untuk konsumsi karena harganya yang terlalu tinggi. Ini adalah beberapa klasifikasi ayam. Ini ada ayam kampung, dia adalah ayam yang dihasilkan dari tergantung dari dia tinggalnya, asal daerahnya. Ada ayam kampung Sumatera, ada ayam kampung Jawa. Nah, dan dia bukan hasil dari persilangan biasanya. Jadi bukan ras. Beratnya badan rata-rata berumur antara 2 tahun itu sekitar 2,5 kilo untuk ayam betina, dan untuk ayam jantan 3-3,25 kilo. Jadi biasanya dia ayam kampung itu dilepaskan bebas, tidak di kandang seperti itu. Tetapi kalau ayam ras, nah ini ayam hasil produktivitas tinggi, produktivitas daging yang cukup tinggi. Nah, yang terakhir adalah ayam cul. Ayam cul ini apa sih? Jadi ayam cul ini adalah ayam hasil culing atau hasil jadi biasanya ayam itu harus disortasi ya. Jadi hasil rotasi. Biasanya ayam cul itu biasanya dari ikan yang dari ayam yang menghasil telur. Kalau dia sudah produktivitasnya sudah turun, sudah tidak menghasilkan telur, dia akan disortasi untuk tidak ikut sebagai ayam petelur, itik atau bebek, di mana hewan ini biasanya unggas penghasil daging. Setelah ayam dibudidayakan di Manila dan dari itik Manila dan Belibis. Jadi fisik ternak itik bentuknya tubuhnya langsing seperti ini. Kemudian diambil dari jenis unggul lainnya. Yaitu jenis-jenis unggas lainnya ada kalkun, kemudian ada angsa, ada merpati, ada dara. Jenis-jenis unggas dalam bentuk karkasnya. Karkasnya untuk unggas yang dijual biasanya sudah disembelih dan dihilangkan bulunya. Karkas adalah hewan yang sudah dibersihkan dari bulu dan kepala dan dipotong untuk untuk ada juga yang karkas utuh, ada juga karkas yang potong. Jadi kalau unggas itu ada yang dibedakan sayapnya, bagian sayap, bagian dada dan sebagainya. Bagian-bagian yang dipisahkan dari kepala ceker, dari selain jeroan kepala ceker, walaupun ada beberapa tahapannya adalah dengan tadi sortasi tentunya. Jadi pada saat masih hidup dipastikan yang masih hidup, kemudian dilakukan penyembelihan, penuntasan darah, penyeduhan, lalu pencabutan bulu, baru dressing untuk menghilangkan bagian-bagian tadi, kepala, kemudian ceker, kemudian isi perut dan sebagainya. Jadi tentunya ayam-ayam yang sehat ya, biasanya sudah memenuhi di berat sekitar 1,2 sampai 2 kg per ekornya. Jadi dia ciri-cirinya biasanya memiliki mata yang cerah, kemudian bulunya sungguh halus, kemudian untuk ayam broiler dia akan agak lemak-lemaknya itu terasa gitu di bagian bawah lemaknya. Terdapat lemak di kulit bagian bawah sekitar bagian ekor. Kemudian empuk ketika dipegang. Nah, kemudian ini adalah faktor yang krusial ya. Setelah tadi diinspeksi, kemudian masuk ke penyembelihan. Harus memenuhi 3 hal ya setelah tadi. Jadi penyembelihan dilakukan di urat leher. Jadi bisa diketahui dengan mudah ya. Ini bisa dilihat untuk ayam sekitar urat lehernya. Jadi ada pembuluh nadi leher berada di dalam otot leher yang merupakan pembuluh darah paling penting. Yang itu harus diputus. Pembuluh darah yang diputus, kemudian ada ayam, angsa, dan mutiara, pembuluh nadi biasanya tampak di permukaan otot. Jadi ada 3 yang harus terpotong, yaitu pembuluh darah, kemudian saluran makan, dan saluran nafas. Lakukan pemotongan leher pada bagian ventral, horizontal jadi dipotongnya dalam bagian ventral ya, bukan horizontal ke atas gini. Jadi harus vertikal nanti. Kemudian setelah itu biarkan dia mengeluarkan darah setidaknya 2 sampai 2,5 sampai 3 menit. Kalau dia pemotongannya kurang kuat, biasanya dia tidak terlalu banyak darah yang keluar. Jadi pada spesies
burung puyuh biasanya itu agak sulit ya. Jadi oleh karena itu harus dipastikan bahwa 3 saluran tadi terpotong. Untuk di daerah Muslim, khususnya di Indonesia ya terutama, makanan yang diedarkan harus halal. Oleh karena itu ada aturan untuk penyembelihan secara halal. Penyembelih halal ini sudah harus tersertifikasi yang disebut juleha, jadi juru sembelih halal. Syarat-syaratnya untuk penyembelihan itu ada standar hewan yang disembelih sama tadi harus sehat, kemudian dalam keadaan hidup ya, harus dalam keadaan hidup. Jadi dipastikan ayamnya tidak mati atau burungnya. Kemudian standar penyembelih, dia penyembelihnya harus beragama Islam, paham tata cara penyembelihan secara syar'i, dan standar alat penyembelihan harus tajam, bukan dari kuku, gigi, dan taring ya. Jadi dia harus dari alat, jadi sebaiknya pakai alat. Kemudian kalau di zaman sekarang saya kira lebih mudah ditemukan ya daripada kita menemukan alat berupa kuku atau jari atau taring. Kemudian secara standar proses penyembelihan, yang pertama adalah niat karena Allah, kemudian disembelih dalam 1 kali sayatan harus tersembelih saluran nafas, nadi, dan saluran makan. Ini tadi dilakukan 1 kali dengan cepat dan dipastikan ada aliran darah dan gerakan hewan. Jadi pasti kalau hewan disembelih itu dia akan sedikit bergerak seperti itu, untuk kaget seperti itu, dan dipastikan matinya adalah karena hasil penyembelihan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan tentang penyembelihan. Nah, untuk penyembelihan sendiri, terutama di standar penyembelihan halal ini, kan katanya tadi harus 1 kali sendiri, dan itu harus memakan 3 saluran. Nah, misal kalau dalam 1 kali sendiri ini tidak terpotong 3 saluran, itu harus dilakukan bagaimana? Nah, kalau seandainya tidak terpotong 3 saluran, tadi kan kita ada penyembelihan secara kalau secara internasional yang diakui itu kan harus terpotong 3 saluran, itu sama sebenarnya. Nah, yang membedakannya adalah kalau untuk sembelih halal harus dalam 1 kali pemotongan. Jika oleh karena itu kalau untuk sembelihan yang non halal itu diperbolehkan memutus kepalanya. Oleh karena itu segera diputus kepalanya agar dia segera mati. Jadi ayam masih segar. Kalau seandainya kita di dalam hukum penyembelih halal dan ternyata dalam 1 kali potongan dia belum mati dan akhirnya harus dipotong, itu boleh dikonsumsi untuk konsumen-konsumen yang tidak membutuhkan makanan halal. Jadi itu bisa disampaikan untuk ke non muslim, itu boleh, karena kan kita ayamnya tadi kan masih bagus sebenarnya, cuman pada saat penyembelihannya tidak sesuai standar halal. Jadi bisa dijual ke konsumen-konsumen non muslim, seperti itu. Saluran nafas, saluran makan, dan 2 urat. Nah, memutus saluran makan, saluran nafas, dan 2 urat ini, aliran nadi untuk ke otak itu segera diputus agar ayam segera atau unggas tadi segera mati. Kalau dia segera mati pasti masih segar. Nah, sedangkan tujuan kita adalah tidak menyiksa hewan, itu yang utama. Jadi walaupun kita menyembelih itu harus ada etiknya, baik sembelih secara halal maupun etik secara umum di dunia ya. Jadi memang harus segera mati. Penuntasan darah, lalu si ayam tadi biasanya digantung ya. Kalau ayamnya tadi atau burungnya tadi digantung supaya darah yang ada di dalam tubuh unggas tadi benar-benar tuntas darahnya. Tuntas biasanya butuh sampai sekitar 3 menitan ya. Lalu di situ pasti sudah disiapkan air panas untuk dilakukan perendaman. Jadi di rendaman ada air sekitar suhu 54 derajat Celcius untuk direndam, atau di atasnya sampai 70 derajat Celcius, dimasukkan ayamnya. Tujuannya untuk apa? Supaya mempermudah mencabut bulu-bulu. Jadi setelah direndam, kemudian dicabut bulu-bulunya. Bulu-bulu kemudian dari arah cara pencabutannya dari arah depan ke belakang. Lalu setelah itu dilakukan sebaiknya pemotongan kaki, pengambilan jeroan, dan pencucian. Itu masuk ke dressing. Setelah dicabut bulunya, kemudian dicuci, lalu dipotong. Nah, di situ kita sudah mendapatkan
karkas. Ini untuk beberapa bagian-bagian dari daging ayam ya. Jadi kalau kalian sedang biasanya kalau kita lihat makanan anak-anak sekarang itu ada drumhead, itu kita tahu oh berarti drumhead itu bagian ini. Kemudian drumstick itu adalah bagian paha bawah. Kemudian ada drumhead itu bagian sayap yang di dekat dengan dada, sedangkan yang agak jauh dari dada itu adalah wing. Kalau tag itu dari paha atas, sedangkan drumstick adalah paha bawah. Nah, kalau menurut Minata dari daging ayam yang bagus adalah dagingnya kenyal, warna daging tidak pucat, tidak berlendir, kemudian kakinya bersih, jadi terlihat ya kakinya bersih, tidak patah atau biru memar seperti itu. Kita kan sering lihat kalau di tukang ayam itu ada yang ayam sayapnya itu ada memarnya, sebaiknya tidak diambil yang itu karena berarti kan ada darah yang dilintas di situ pada saat dia tadi penuntasan darah. Nah, ini yang perlu buat kita untuk sebagai mahasiswa teknologi pangan ya, ada perubahan-perubahan pada unggas setelah mati. Ada perubahan pH. Jadi pH pada saat hidup dia adalah 6,8 sampai 7,2, mendekati netral. pH-nya turun karena terbentuk asam laktat. Kemudian naik lagi akibat aktivitas mikroba. Jadi memang karena daging ayam ini masuk perishable food, jadi dia kandungan protein tinggi, kandungan air juga tinggi, berarti dia sangat disukai mikroba. Pada unggas penurunan pH mencapai 5,8 sampai 5,9 setelah dipotong. Itu dicapai selama waktu 2 sampai 4,5 jam ya. Kemudian ada perubahan jaringan otot, jadi dari otot pre-rigor agak empuk, kemudian rigor dia kaku dan kembali lemes empuk lagi yaitu post-rigor. Kemudian pasca rigor nostik terjadi proteolitik, jadi enzim-enzim itu tadi yang ada di daging ayam maka terjadi degradasi. Jadi akan memitahkan aktin dan miosin, oleh karena itu dia akan mengeluarkan air. Berikut adalah skema perubahan warna daging ya. Jadi dia myoglobin, ada hemoglobin, kemudian menjadi merah ungu, lalu ada deoksigenasi atau kehilangan oksigen, kemudian terjadi reduksi, kemudian terjadi oksidasi fosforilik. Jadi dia akan berwarna kuning kehijauan. Jadi pada saat ayam sudah mulai tidak segar, dia warnanya akan sedikit kalau ada kuning-kuning kehijauan dan akan kehilangan warna segernya yang tadi agak merah muda yang agak seger seperti itu. Nah, kemudian dengan kesegaran ayam tadi akan berhubungan dengan dia daya ikat air. Oleh karena itu dipengaruhi pH dan ATP. Perubahan kelarutan protein hewan mati menyebabkan kelarutan miosin turun. Jadi dia akan untuk ini perlu diperhatikan karena nanti akan berhubungan pada saat kita mau membuat produk-produk olahan dari daging ayam. Jadi ini kerusakan biasanya ditimbulkan oleh secara umum adalah mikroba, yaitu mikroba salmonella. Jadi setelah 12 sampai 30 jam tentunya di suhu ruang, si bakteri salmonella tadi akan mulai melakukan dia mengkontaminasi. Jika itu terkonsumsi, dia bisa menjadi diare, kemudian sakit kepala dan muntah. Tentunya ada pencegahan, jadi daging beku harus dilakukan thawing dulu sebelum dimasak, kemudian ayamnya dimasak sempurna. Jadi jangan sampai daging yang termasak itu belum sempurna supaya salmonella benar-benar mati. Ada lagi yang ditanyakan sampai sini? Komoditas perikanan adalah semua hasil usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan atau dipertukarkan. Kalau ikan-ikan secara yang umum itu kan ikan bertulang sejati. Lalu ada golongan-golongan moluska. Moluska ini adalah golongan bivalvia atau kekerangan, kemudian golongan gastropoda, siput-siputan, dan cephalopoda. Ini golongan untuk cumi dan sebagainya. Lalu ada golongan arthropoda, yaitu golongan crustacea. Crustacea ini masuk ke kepiting, kemudian udang, kemudian udang juga banyak macamnya ya, ada udang ronggeng, kemudian ada lobster, seperti itu masuk ke golongan crustacea. Ikan tadi terdiri dari
Komposisi kimia daging ikan ya, ada air karena dia kandungan utamanya adalah air, protein, dan lemak, kemudian karbohidrat. Nah, di sini air, protein, dan lemak ini adalah 3 substrat yang sangat disukai mikroba. Oleh karena itu dia sangat mudah busuk. Ada vitamin, mineral, dan pigmen juga. Biokimia, di mana itu akan mempengaruhi terhadap sensori ikan yang dihasilkan tadi ya. Jadi ada pertama setelah ikan mati, kemudian terputusnya sirkulasi darah. Di sini terbentuk glikogen dan asam laktat. Asam laktat tadi akan menurunkan pH, termasuk glikogen akan menurunkan ATP atau energi yang dimiliki ikan tadi. Oleh karena itu ikan menjadi rigor. Setelah rigor atau kaku ya. Kaku, kemudian di situ ada enzim yang teraktivasi. Enzim yang teraktivasi tadi. Kalau dia sudah busuk, dia akan sedikit tenggelam dan pudar. Itu warnanya ikan. Kemudian sisiknya dia akan mudah lepas. Kalau ikan kurang segar, dia akan cairan lendirnya akan lebih banyak. Kalau ikan yang segar itu ikan matanya cerah, kemudian dia dipegang itu tidak meninggalkan jari kita, bekas jari kita, kemudian sisik menempel kuat pada kulit, masih utuh perutnya dan masih elastis, dan dia kalau di air dia masih tenggelam. Kalau ciri-ciri ikan tidak segar, mata akan sedikit warnanya keruh, kemudian sedikit tenggelam, kemudian sisiknya mudah lepas, dia lendirnya banyak, dan dia kalau di air pada saat ikan yang mati yang sudah busuk itu dia timbul ke atas. Ini adalah kemunduran mutu ikan. Jadi ikan itu ada kemunduran mutu setelah ikan mati ya, ada pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor. Jadi hiperamia dulu, jadi terlepasnya lendir dari sekeliling tubuh ikan. Di saat ini ATP masih tinggi, karena dia baru mati ya, ATP masih tinggi, pH daging masih seperti netral atau mendekati netral. Pada saat dia mulai rigor mortis, satu daging menjadi keras dan kaku. Di sini mulai ATP mulai menurun, karena terpecah ya, dia mulai terbentuk menjadi asam laktat tadi, yang dia dipengaruhi oleh ion Ca, suhu, dan penyebab kematian. Jadi ikan tadi matinya bagaimana? Apakah menggelepar atau dia mati atau karena atau segera mematikan? Biasanya untuk ikan ukuran kecil itu rigor jadi 1-3 jam atau beberapa hari setelah ikan mati. Untuk ukuran ikan yang besar di atas 10 kg biasanya butuh beberapa hari dia akan mencapai rigor. pH daging mulai turun karena ATP mulai dipecah menjadi asam laktat. Kemudian ada post-rigor. Nah, pada saat autolisis ada kegiatan enzim yang mulai mendegradasi di situ. Kemudian enzim proteolytik mengurai benang-benang daging dan memecah protein. Oleh karena itu mulai terbentuk senyawa-senyawa volatil atau senyawa-senyawa volatil tadi, total volatil base. Karena itu kalau kalian praktikum tentang ikan busuknya kan akan dihitung total volatil base atau TVB-nya. Seperti tadi, biasanya beratnya antara 200 gram sampai 10 kg. Di atas 10 kg penanganannya berarti dia masuk ke ikan yang besar. Jadi proses mematikan ikan tentunya tidak hanya pakai mematikan tidak hanya sampai dipukul kepalanya, tapi hanya pakai gancu. Jadi alat yang memang bisa lebih kuat untuk mematikan ikan tadi. Nah, ini ada beberapa metode mematikan ikan ya. Jadi tujuan utama mematikan ikan sama seperti tadi diunggas, yaitu tidak menyiksa ikan dan kematiannya cepat. Kemudian dari situ bisa mendapatkan kualitas daging yang baik, yaitu dengan cara ditusuk di bagian kepalanya. Bagian kepalanya ditusuk untuk ikan tadi bisa segera mati. Jadi kalau tadi diunggas dia harus disembelih si lehernya untuk segera mati. Kalau di ikan ditusuk di bagian otaknya. Oleh karena itu pada saat kita mau mematikan ikan harus tahu letak otaknya di mana untuk segera dimatikan. Dan di sini bisa mempertahankan mutu ikan. Saya kira itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Jadi Ibu, mengapa ikan yang mati secara menggelepar lebih mudah busuk atau dagingnya tidak segar dibandingkan dengan ikan
yang segera dimatikan? Nah, di sini kenapa ikan yang menggelepar itu dagingnya lebih mudah busuk? Karena pada saat dia menggelepar membutuhkan ATP. ATP tadi sudah dilepas, sudah dipakai untuk menggelepar-gelepar tadi sampai dia mati. Sedangkan ikan yang dimatikan segera dimatikan, biasanya dimatikan dengan ditusuk kepalanya atau dipukul kepalanya. Setelah dia mati, dia tidak perlu ATP, masih banyak di dagingnya, sehingga tadi kan di sini akan terjadi degradasi ATP ya untuk setelah ikan mati. Oleh karena itu ATP, simpanan cadangan ATP untuk ikan yang menggelepar-gelepar akan lebih sedikit, sehingga dia akan lebih mudah busuk. Sedangkan ikan yang segera dimatikan cadangan ATP-nya masih banyak, jadi dia tidak mudah terdegradasinya tidak mudah daripada yang sudah menggelepar-gelepar tadi, karena energi sudah dihabiskan untuk menggelepar tadi. Sedangkan kalau ikan yang segera dimatikan dan dia tidak menggelepar, energi di dagingnya itu masih banyak, sehingga dia masih segar. ATP-nya, energinya biasanya dalam bentuk glikogen ya di dalam daging ikan itu kan. Nah itu tadi, oleh karena itu rasanya ikan yang masih segar dia akan cenderung agak manis seperti itu. Kalau yang ikan mentahnya ya, dia akan rasa manis. Kemudian kalau kalau dia banyak menggelepar dan ATP-nya banyak berkurang, dia akan kehilangan rasa itu. Jadi di situ. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Cara mematikan ikan harus ditusuk pada bagian otaknya. Nah, Makasih. kenapa harus dimatikan di bagian otak? Nah, pada saat di bagian otak ada selain di otak juga ada di sistem sarafnya, yaitu di ekornya. Pada saat di bagian otak dan ekornya dia sudah lemah, dan di situ laju aliran darah akan berhenti. Pada saat laju aliran darah berhenti, di situ ikan akan segera mati. Jadi dia tidak banyak kesakitan. Di situ sehingga pada saat di otak itu sudah ditusuk, laju aliran darah berhenti, dia segera mati. Karena tujuan kita untuk segera mati, sehingga daging yang dihasilkan bisa lebih bagus dan lebih segar ya, seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk yang mau presentasi ya tentang itu tadi. Selamat pagi Bu Yusinta dan teman-teman yang luar biasa hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya, teman-teman di sini ada yang suka ikan asin? Pernah? Oke. Tapi tahu lah ya ikan asin ya. Oke. Nah, teman-teman tahu nggak, ikan asin itu nggak hanya di Indonesia, tapi juga ada di Eropa. Nah, kami dari kelompok 1 akan membawakan sebuah pembahasan mengenai proses desalting ikan asin cod dengan penambahan perlakuan sequence menggunakan tekanan tinggi, pasteurisasi tekanan tinggi. Ya. Untuk pendahulunya sendiri, ikan cod atau gadus merua umumnya didagangkan sebagai ikan yang diawetkan dengan garam dan memiliki nilai ekonomis tinggi di berbagai negara Eropa seperti Portugal dan Spanyol. Oke, terima kasih Alena. Dari pendahuluan yang sudah dipaparkan, penelitian ini itu punya 2 poin tujuan. Yang pertama, itu mengkaji perubahan parameter kualitas ikan cod selama proses desalinasi. Ya, itu pada suhu yang berbeda, 40 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius. Lalu untuk mengevaluasi efektivitas high pressure pasteurization tadi ya, dalam memperpanjang masa simpan ikan cod yang telah melalui desalinasi. Di sini adalah bahan-bahan yang digunakan, jadi cukup banyak ya, tidak mungkin disebutkan satu-satu. Selanjutnya dalam metode penelitian ini pertama ada persiapan dan desalting. Yang pertama ikan cod yang asin tadi dipotong dengan rata-rata 5 gram di bagian pinggangnya. Kemudian penghilangan garam selama 16 jam dengan suhu yang berbeda, yaitu 4 derajat dan 20 derajat Celcius. Kemudian prosesnya dilakukan tanpa adanya penggantian air. Nah, selanjutnya mengenai pengujian kandungan air dan garam. Jadi sampel akan dikeringkan pada suhu 105 derajat selama 24 jam. Lalu dihitung kandungan airnya. Ya, jadi sampelnya itu akan digerus ya, dicampur dengan 100 ml air suling atau aquades.
gerusan tadi itu menggunakan Ultraturex T25 dengan kecepatan 9000 rpm selama 2 menit. Lalu disaring dengan filter vakum, diambil ekstraknya sebanyak 5 mili dan 5 mili 0,1 molar perak nitrat. Nah, hasil reaksi itu akan dititrasi ya, pakai larutan 0,1 molar amonium trioksinat dan indikator larutan jenuh alum ferik sebanyak 5 mili. Dititrasi hingga jadi oranye. Lalu juga pengukuran terkait nilai pH. Sampel ikan kod dihomogenkan dengan 100 ml air menggunakan Ultraturex T25 pada 9000 rpm juga selama 2 menit. Dan larutan yang sudah dihomogenasi tadi itu di centrifuge untuk memisahkan partikel yang tidak larut. Nah, baru pH-nya diukur dengan memasukkan elektroda kaca kombinasi ke dalam larutan ekstrak.